Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bertemu kembali. Sini kita akan membahas jawaban dari buku Bu Pena kelas 2A penerbit Erlangga. Oke, adik-adik, kita akan melanjutkan dari video sebelumnya. Ini kita akan buka halaman. Sini kita akan membahas jawaban dari tema 2 ya, adik. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Di sini ada di halaman 85 ada ayo berlatih. Tapi adik-adik sebelumnya dibaca terlebih dahulu ya adik-adik agar mengerti dengan soal-soalnya ya adik. Di sini ada ayo berlatih muatan bahasa Indonesia. 1. Benda apa yang digunakan saat bermain gelembung sabun? Ya adik-adik ya, jawabannya. Benda yang digunakan untuk bermain gelembung sabun adalah larutan sabun, karet, dan sedotan. Ya adik-adik, nomor 2. Bahan apa yang digunakan untuk membuat gelembung sabun? Bahannya ya adik. Bahannya ada, bahan yang digunakan untuk membuat gelembung sabun adalah sabun pencuci piring ya adik. Nomor 3. Bagaimana cara membuat gelembung sabun? Ini nomor 3. Cara membuat gelembung sabun. A. Sabun pencuci piring dicampur dengan air kemudian diaduk hingga rata. Yang B. Buatlah tangkai peniupnya dari sedotan. C. Lipatlah ujung sedotan membentuk segitiga. D. Ikatlah menggunakan karet gelang. C. Celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun lalu tiup. Gelembung-gelembung sabun akan terbentuk. Oke adik. Nomor 4. Bagaimana berbentuk apa saja, benda berbentuk apa saja yang terdapat dalam teks bermain gelembung sabun? Ya adik, ini bentuk bulat dan hati ya adik. Oke adik, kita lanjutkan kembali ke halaman 87 ya adik. Di sini ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ayo berlatih, bacalah teks di bawah ini dengan seksama, lakukan secara bergantian dengan teman sebelahmu. Ini adik-adik dibaca. Terus soalnya jawablah pertanyaan berikut, tulislah jawaban di bukumu. A. Apa yang dimaksud dengan dakon? Ya adik-adik ya. Dakon adalah alat permainan yang memiliki beberapa lubang. Nomor 2. Jelaskan mengenal bentuk papan permainan dakon. Adik-adik, bentuk papan permainan dakon adalah oval atau tabung. Bahan apa yang dapat dibuat dakon? Bahan dakon adalah kayu atau plastik. Yang D. Benda apa yang diperlukan untuk bermain dakon? Benda yang digunakan bermain dakon adalah biji-biji kerang. Oke adik, boleh di skip ya. Oke adik, kita lanjutkan kembali ke halaman 91. Di sini ada bahasa Indonesia juga. Tuliskan ciri-ciri benda berikut. A. Batu. Jenis benda padat. Permukaan benda kasar atau ada juga yang halus ya adik-adik. Bentuk benda tetap ya adik-adik, kadang-kadang bulat, dia tetap bulat, nggak akan berubah ya adik. Air teh jenis bendanya cair. Permukaan bendanya rata sesuai wadah karena dia cair ya adik-adik, rata sesuai wadah. Bentuk benda ya sesuai wadah tadi. Asap kendaraan. Jenis benda gas. Mana tadi? Gas. Permukaan benda tidak diamati. Tidak dapat diamati.
Terus bentuk benda berubah. Oke adik, susunlah huruf berikut agar membentuk sebuah kata, lalu buatlah kalimat menggunakan kata tersebut. Oke adik-adik, di sini menjadi kasar. Yang nomor 2 menjadi halus. Nomor 3 menjadi tajam. Oke adik-adik. Dan kalimatnya di sini ada kasar. Batu kerikil memiliki permukaan yang kasar, yang halusnya balon memiliki permukaan yang halus, tajam jarum memiliki bagian yang tajam. Oke adik, boleh di skip ya. Oke adik, nomor 3, tuliskan nama benda dengan ciri-ciri berikut. Aku berbentuk bola, aku berukuran kecil, permukaanku halus dan licin, bentukku tetap tidak berubah, aku digunakan untuk bermain dengan cara dijentik jari. Adik-adik, itu adalah aku adalah kelereng. Yang sebelahnya, aku berbentuk tabung, berukuran kecil, aku berwarna putih, aku digunakan untuk menulis di papan tulis, aku adalah kapur. Oke adik, kita lanjutkan kembali ke halaman 92. Pilihlah kata yang tepat dari makna berikut. Contohnya, tidak mengandung air berarti kering. Ini tidak berubah bentuk berarti kosakatanya tetap. Tidak kasar atau lembut atau licin, yang C jawabannya halus. Berbeda bentuk dari sebelumnya berarti berubah. Tidak halus dan kesat berarti kasar ya adik. Kering di sini, tetap di sini, halus di sini, berubah di sini, dan kasar di sini ya adik. Oke adik, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan ke halaman 93 ya adik. Di sini isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Ini adik-adik, ini yang A, di sini ada 1 2 3 4, ada 4 kue. Di sini ada 4 kue juga. Di sini ada 4 kue. Jadi 1 2 3. Di sini ada 1 2 3, ada 3 piring. Isinya 4. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, di sini ada kelereng ya adik. Di sini kelerengnya ada 3. Di sini juga ada 3. Ini ada 3 juga. Di sini ada 3. Berarti kelerengnya ada berapa? 1. Kelompok kelerengnya ya adik. 1 2 3 4. 4 kelompoknya dikali kelereng jumlahnya ada 3 ya adik. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12 juga. Adik, hubungkan penjumlahan dengan perkalian yang sesuai ya adik. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3 ditambah 3 berarti yang sesuainya 4. Berarti adik-adik seperti ini adik-adik. Nah, 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Gimana adik-adik? Salah adik-adik. Ini ke sini. Ini ke sini. Terus 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ke sini adik-adik. 6 ditambah 6 ditambah 6 ya jelas ke sini. Oke adik. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. 3 dikali 5 berarti di sini ada 3, berarti di sini 5. 5 dikali 3 15.
4 kali 6 titik-titik di sini 4, berarti 6-nya pindah juga ke sini. 6 kali 4 24. C 4 kali 7, 7-nya sudah di sini, berarti di sini 4. 7 dikali 4 28. 3 dikali 9 sama dengan di sini ada 9, berarti 3-nya ini dipindahkan juga. 9 dikali 3 sama dengan 27. Kita lanjutkan ke Ayu berlatih berikutnya. Di sini ada Ayu berlatih di halaman 96 ya adik-adik. Di sini ada tuliskan bentuk perkalian sesuai gambar di bawah ini ya adik-adik. Di bawah ini yang A. Yang A ada 2 tapi masing-masing isinya ada 6 ya adik-adik. Berarti yang A nya 2 dikali 6 sama dengan 12. Di sini ada kotaknya ada 1 2 3 4 4. Isinya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 dikali 8, berarti isinya 32. Di sini 1 2 3 4 5 ada 5 bagian dikali isinya 1 2 3, berarti dikali 3 sama dengan 15 ya adik. Nomor 2, tuliskan perkalian yang sesuai, kemudian tentukan hasilnya. Komang mengikat beberapa pita menjadi 6 bagian. Tiap bagian terdiri dari 5 pita. Berapa banyak pita Komang? Seluruhnya berarti 6 dikali 5 sama dengan 30 pita. Terus, Made menyimpan kelereng di dalam 3 kantong. Setiap kantong terdiri dari 9 kelereng. Berapa banyak kelereng Made seluruhnya? Berarti 3 kantong dikali 9 sama dengan 27 butir kelerengnya ya adik. Oke adik, kita lanjutkan kembali ke halaman. Nah, di sini ada itu halaman 99 di Ayu berlatih PPKN ya adik-adik. Bacalah teks berikut dengan seksama untuk menemukan kosakata tentang ciri-ciri benda dan carilah artinya. Oke adik, di sini adik-adik baca terlebih dahulu. Di sini ada kosakatanya, temukan makna kata dari bacaan di atas. Wujud, benda, ukuran, padat, cair, dan gas. Adik-adik artinya yang satu tadi minyak goreng termasuk benda cair ya adik kosakatanya. Udara di dalam balon termasuk benda gas kosakatanya tadi. Wujud benda, bentuk dan ukurannya tetap disebut dengan padat ya adik. Bentuk cair memiliki bentuk sesuai tempatnya. Benda gas memiliki bentuk dan ukuran sesuai tempatnya. Wujud benda terdiri dari padat, cair, dan gas. Kemudian siswa diminta untuk menjelaskan makna dari masing-masing. Oke adik, boleh di skip. Oke adik, kita lanjutkan kembali ke halaman 100 ya adik. 100 di sini Ayu berlatih PPKN juga. Di sini Ayo berdiskusi dengan temanmu, tuliskan manfaat dari mematuhi aturan sesuai gambar-gambar berikut ya adik. Di sini ada gambarnya. Terus di sini ada nomor 2 jawabannya. Soalnya tuliskan akibat dari melanggar peraturan berikut. Ini yang A, adik-adik gambarnya membuang sampah sembarangan. Yang B, ini gambarnya lupa mencuci tangan dan kaki sebelum tidur. C, ini gambarnya terlalu lama menonton televisi. Akibat melanggar ya adik-adik. Sini membuang sampah sembarangan akibatnya lingkungan menjadi kumuh, kotor dan menimbulkan aroma tidak sedap. Gambar B tadi lupa mencuci tangan dan kaki sebelum tidur akibatnya tubuh menjadi terkena penyakit kulit dan ranjang menjadi kotor. Yang C, terlalu lama menonton televisi akibatnya mata menjadi cepat lelah. Oke adik, kita
kita lanjutkan kembali ke halaman berikutnya di halaman 102 adik-adik. Di sini ayuh berlatih matematika. Tentukan hasil perkalian dengan penjumlahan berulang ya adik-adik. 2 kali 6, 2 kali 3 6, 3 kali 6 18, 5 dikali 8 40, 6 dikali 7 42, 4 dikali 9 36, 7 kali 5 35. Oke adik, tentukan hasil perkalian di bawah ini. 1 kali 5 5, 2 kali 8 16, 5 kali 7 35, 6 dikali 1 6, 3 kali 9 27, 6 dikali 8 48, 1 dikali 9 9, 4 dikali 5 20, 7 dikali 9 63, 10 kali 1 10, 5 kali 4 20, 9 dikali 8 72. Oke adik, kita lanjutkan kembali. Di sini ada soal latihan soal subtema 1 oke adik. Bunyi beraturan dengan tinggi tertentu disebut nada ya adik-adik. Panjang pendek nada biasanya dihitung dengan ketukan. Tekanan kuat lemahnya bunyi ketika menyanyikan lagu disebut irama. Jika lagu dinyanyikan dengan tekanan kuat akan terdengar keras dan tinggi. Tuliskan teks lagu balonku disertai simbol ketukan nadanya ya adik-adik. Ini ya adik-adik. Boleh di skip ya adik-adik. Balonku di sini langsung ada ketukannya ya adik-adik. Di sini ada keterangan ketukannya ya. Silakan ya adik di skip biar bisa menyalinnya. Oke adik-adik, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Di sini ada bahasa Indonesia. Benda yang ukuran dan bentuknya tetap disebut benda. A. Cair, padat, gas. Padat ya adik-adik. Salah satu sifat benda cair antara lain: A. Ukurannya sama dengan ukuran wadahnya. B. Bentuknya sama dengan bentuk wadahnya. Bentuk dan ukurannya sama dengan wadahnya. Adik. C ya adik ya. Nomor 3. Rupa dan bentuk benda disebut dengan permukaan benda. Tuliskan 3 kata yang berkaitan dengan keragaman benda. Bentuk, padat, ukuran, wujud. 3 kata. Bentuk, ukuran, wujud ya deh. Tuliskan masing-masing 2 contoh benda padat, cair, dan gas. Yang cair ini ada ya. Benda padat, pensil, pulpen, batu, dan buku. Benda cair, air susu, air teh, dan minyak. Benda gas, udara di dalam balon, udara di sekitar, dan udara di dalam ban. Oke adik, boleh di skip ya. Oke adik, kita lanjutkan kembali ke matematika. Bentuk perkalian sesuai gambar adalah, ini adik-adik, di sini ada 1 2 3 keranjang berarti 3, 1 2 3 4. Yang A 2 kali 6 12, 3 kali 4 12, C 4 kali 3 12. Berarti yang di sini adik-adik ada 3 keranjang di sini, jumlah di dalamnya ada 4. Oke adik, nomor 2. Perkalian berikut yang hasilnya 32 adalah 4 kali 7 28, 4 kali 8 32, 5 kali 7 35. Oke adik-adik, yang ini adik-adik ya.
Bentuk perkalian dari penjumlahan 3 tambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 5-nya ada 3-nya ada 5, jumlah bukan jumlah ya, jumlah ini angkanya ada 3, berarti 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi nomor 4, Doni mempunyai 4 kotak kelereng, sedangkan setiap kotak berisi 9 kelereng. Bentuk perkalian yang sesuai kalimat di atas adalah berarti 4 dikali 9 sama dengan 36. Tuliskan perkalian berikut dalam bentuk penjumlahan berulang. Adik yang A berarti 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9. Yang B-nya 5 dikali 8, berarti 8-nya ada 5 ya adik. 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Oke, jadi kita lanjutkan PPKN. Contoh sikap patuh pada tata tertib di rumah adalah A. Tidur larut malam, B. Menonton televisi sampai larut malam, C. Minta izin sebelum bermain. Yang C adik-adik. Tata tertib di rumah harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Ini adik-adik. Semua anggota di rumah atau seluruh penghuni rumah ya adik-adik. Nomor 3, manfaat dari makan tepat waktu dan teratur adalah manfaatnya menjaga kesehatan pencernaan dan melatih disiplin. Oke adik-adik, nomor 4, tuliskan 3 contoh aturan di rumah dan akibat jika dilanggar. Contohnya, yang A, membuang sampah pada tempat sampah. Yang B, itu akibatnya jika melanggar rumah menjadi kotor dan berantakan. B, meletakkan pakaian kotor di keranjang dekat mesin cuci. Akibat jika tidak didengar atau melanggar rumah menjadi kotor, berantakan dan menimbulkan aroma tidak sedap. Yang C, merapikan mainan setelah selesai bermain. Akibat jika dilanggar rumah menjadi tidak rapi. Oke adik. Nomor 5, di sini ada gambarnya. Perhatikan gambar berikut ya adik. Tuliskan aturan agar ruangan rumahmu tidak tampak seperti di gambar. Ini adik-adik nomor 5. Contoh aturan pada gambar tadi. A, letakkan pakaian kotor pada keranjang pakaian. B, bermain dengan rapi. C, rapikan mainan jika selesai dimainkan. Oke adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.